Pemirsa, kita tahu informasi pagi hari ini terkait dengan kereta api Harina jurusan Bandung-Surabaya menabrak sebuah truk di perlintasan kereta Kaligawe Semarang. Akibat kecelakaan, sopir truk meninggal dunia. Detik-detik kereta api Kaligawe Semarang menabrak truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api terekam kamera pengawas milik warga Kamis pagi. Truk tetap melintas meski tanda peringatan sudah menyala dan palang rel menutup. Insiden terjadi saat kereta api Harina melayani rute Bandung-Surabaya melaju dari arah stasiun Semarang Tawang menuju Surabaya. Saat peringatan kereta hendak melintas, sopir truk nekat melewati palang perlintasan kereta api dan melintasi rel kereta. Nahas, kereta melaju dan menabrak badan truk. Akibat kecelakaan tersebut, lokomotif kereta bagian depan rusak, sedangkan kabin dan bagian samping truk ringsek. Sopir M. Akbar, warga Sukabumi, meninggal dunia. Sementara 2 orang penumpang yang berada di dalam kabin truk selamat, meski 1 luka parah. Truk yang bermuatan kedelai dari arah Kaligawe menuju ke arah Raden Patah itu untuk palang kereta api dan sirene sudah turun, namun untuk truknya ini sudah menerobos. Akibat kejadian tersebut, KA Harina mengalami gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan yang cukup banyak ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi pukul 7.05 kereta. Truk yang ringsek berhasil dievakuasi petugas 5 jam setelah kejadian. Sementara kecelakaan membuat arus lalu lintas di Jalan Kaligawe, Semarang macet parah. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Diduga menolak razia rutin, para napi melawan petugas dengan batu dan sempat menguasai lapas. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan pungli juga mencuat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli tersebut dibantah pihak lapas. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Hanya remisi. Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya. Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada.
Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini Pak, apakah betul Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Boleh dijelasin Pak lebih panjang Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai razia SOP kami kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, A-News melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti di Musirawas, Sumatera Selatan, sudah terhubung dengan jurnalis A-News Sudirman yang akan melaporkan langsung dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selamat pagi Sudirman, seperti apa situasi di lapas saat ini? Apakah sudah mulai kondusif? Selamat pagi Yasmin. Baik, dapat kami jelaskan saat ini situasi di Lapas Narkotika Musirawas, situasinya sudah kondusif. Meskipun sudah kondusif, petugas gabungan baik itu dari TNI, Polri, dan juga Brimob masih berjaga di sana untuk mengamankan situasi di sana. Ya, Sudirman, apakah Anda mendapatkan informasi terkait mungkin adanya antisipasi yang dilakukan oleh pihak petugas agar kericuhan tidak kembali terjadi? Seperti apa bentuk pengamanannya? Bentuk pengamanannya sendiri dari Polri sendiri menerjunkan Brimob puluhan masih berjaga-jaga di sana, dan juga gabungan bersama TNI yang standby, mereka bahkan membawa peralatan tidur di sana untuk berjaga-jaga. Selain itu, kondisi Polres Musirawas dengan lapas sendiri berjarak sekitar 200 meter, sehingga pengamanan ini sangat cepat dilakukan karena kondisi Polres dan lapas sendiri sangat berdekatan, dan situasi saat ini kondusif. Gedung-gedung yang rusak sudah mulai diperbaiki oleh petugas lapas, dan pecahan-pecahan kaca maupun reruntuhan akibat kerusuhan sudah dibersihkan oleh petugas lapas itu sendiri. Yasmin. Ya, baik Sudirman, lantas untuk para napi sendiri yang ditangkap ini apakah dipindahkan lokasi penahanannya atau tetap sama atau seperti apa? Untuk masalah napi yang terlibat kerusuhan, sampai saat ini kita belum bisa mendapat informasi lebih lanjut. Namun pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP di lokasi lapas, dan bahkan Inspektur Direktorat Wilayah 2 Kemenkumham Lilik Suzandi meninjau langsung ke Lapas Narkotika Musirawas. Namun beliau saat usai melakukan investigasi di dalam lapas, ketika beliau keluar dari lapas, saat akan diwawancarai wartawan, beliau enggan memberikan keterangan, dan beliau menghimbau kepada wartawan agar mewawancarai Bapak Kanwil, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Namun hingga pukul 1 malam tadi, Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Eweni Supriyatno, belum juga keluar dari dalam lapas. Baik, baik, kami masih terus menantikan terkait dengan update informasi kasus ini. Terima kasih banyak Sudirman melaporkan langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti di Musirawas, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, korban tewas keracunan alkohol di dalam lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat kembali bertambah menjadi 4 orang. Keluarga korban berencana melaporkan insiden ini ke polisi, menuntut pihak lapas bertanggung jawab. Pemirsa, korban keempat Debbie Fernando berusia 26 tahun warga Secubada, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam tewas Selasa dini hari.
Keluarga korban menyebut korban sebelumnya sempat kritis dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi dengan alat bantu pernafasan atau ventilator. Sementara itu pemirsa, Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Idris Bakara mengatakan pihaknya telah memeriksa puluhan saksi dari warga binaan dan juga petugas lapas. Pihak medis rumah sakit mencatat 4 pasien diduga meninggal dunia dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Sementara pihak keluarga berencana melaporkan insiden yang dialami korban ke polisi dan meminta pihak lapas kelas 2A Bukit Tinggi bertanggung jawab. Korban yang sudah kembali ke lapas dan beberapa napi yang mengetahui kegiatan kejadian tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan di jumlahnya 24 orang dan petugas sebanyak 3 orang dari pegawai. Sakit hati seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi menganiaya mantan kekasihnya. Korban bahkan dianiaya hingga tangannya putus dan kini kritis dalam penanganan intensif tengah di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Tengkorak kepala manusia ditemukan warga di plafon rumah saat pekerja merenovasi rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga tengkorak tersebut telah lama berada di lokasi. Warga Jalan Nusa Indah 4, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, digemparkan dengan ditemukannya tengkorak kepala manusia di plafon salah satu rumah warga. Keberadaan tengkorak ini pertama kali diketahui seorang pekerja bangunan yang akan melakukan proses renovasi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi beserta pemilik rumah. Diduga tengkorak kepala manusia ini sudah berada di lokasi sejak lama. Pemilik rumah, Afdal, mengatakan rumah tersebut dibeli tahun 2014 dan tidak mengetahui apapun terkait keberadaan tengkorak tersebut. Sementara pemilik rumah yang lama, Imam, mengaku mengetahui tengkorak tersebut namun tidak menyampaikan ke pemilik baru. Saya nggak tinggal di sini, rumah ini kosong, habis dikontrakin. Tinggal di sini itu tahun 2000 berapa terakhir itu? 2014 sampai berapa lama? 2020. Nah, tinggal sini 2014 sampai 2020. Saya mau pindah dari sini, kan saya pindah ke seberang. Itu udah ada, ya udah saya biarin aja, nggak saya apa-apain. Gitu ya. Tapi memang dulu bapak, almarhum bapak atau ibu pun nggak punya kayak gitu. Itu tahu-tahu kok ada, makanya udah saya biarin aja. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tengkorak kepala manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi, pemirsa, demi bisa mewujudkan cita-citanya berangkat ke Tanah Suci, seorang lansia berusia 97 tahun. Warga Bung Cekok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar rela menyisihkan tabungan gaji almarhum sang ayah yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia.
Usia lanjut tidak mengurungkan niat seseorang agar bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya seperti yang dirasakan Nyak Cut, wanita lansia berusia 97 tahun, warga Bung Cekok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Nyak Cut mulai menyisihkan tabungan dari sisa gaji pensiunan almarhum sang ayah yang merupakan salah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Wajah gembira dan rasa haru terpancar dari raut wajah Nyak Cut kala mendapatkan panggilan dari petugas Kemenak Aceh Besar untuk berangkat di tahun ini, dan ia akan berangkat ke Tanah Suci pada 29 Mei 2025. Zaman dulu sudah cita-cita, tapi belum sampai. Ini Allah yang beri. Udah sampai. Belum sampai sana. Cita-citanya udah sampai. Alhamdulillah dipanggil tahun ini, Nek ya. Ya. Gimana rasanya, Nek? Ya, bangga kali. Dari orang yang dulu sampai habis yang tua-tua kan. Tiba-tiba dah sampai nenek tahap kedua, sampai nomor porsi kemari kami. Enggak tersangka lah lagi itu. Untuk tahun 2025, Kabupaten Aceh Besar akan memberangkatkan sebanyak 420 jemaah yang tergabung dalam kloter 5 dan kloter 11. Dan kloter 5 akan terbang pada tanggal 22 Mei mendatang. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Setelah menabung selama 12 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya dapat menunaikan ibadah haji di tahun 2025. Keduanya berharap dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji mabrur. Daliman dan Mardiah, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tengah berbahagia lantaran keduanya bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji di tahun ini. Pasangan suami istri berdagang bakso sejak 1988 dan mulai niat berangkat haji sejak 2012 lalu, kemudian mendaftar pada Juli 2013. Sedikit demi sedikit keduanya mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling selama 12 tahun dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Apa sih? Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapat? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun. Ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200, ya. Yang rata-rata ya 100. Harapan kita ini apa sih Pak, udah selesai haji nanti? Ya biar apa ya? Ya mudah-mudahan mendapat haji yang makbur dan makbul itu aja. Daliman dan Mardiah akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam 8 Mei 2025 masuk ke dalam kloter 24. Keduanya berharap mereka dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 390 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji akan menjalani pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kloter 23 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jemaah menjalani pengecekan administrasi berupa pemeriksaan paspor serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tenda bukti pelunasan ibadah haji. Dijadwalkan 390 jemaah calon haji akan transit dan menginap di Asrama Haji Pondok Gede sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat besok.
Seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal dunia di atas pesawat saat perjalanan ke Tanah Suci. Kabar tersebut dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi melalui Instagram resminya yang kebetulan satu rombongan dengan almarhumah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal tersebut seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya yang meninggal itu bernama Nur Fadilah. Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kabar jemaah calon haji yang meninggal di atas pesawat tersebut belum ditanggapi PPIH embarkasi Surabaya. Melalui PLH Sekretaris Embarkasi Surabaya, Sugio, ia mengaku belum mendapat laporan itu dan akan segera memastikannya. Kemudian jika di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Saya belum dapat laporan itu. Nanti kami pastikan. Tapi kalau ketentuan dari itu biaya sendiri meninggal di pesawat ada kompensasi apa berapa? Oke. Semua jamaah haji yang sudah nyampe di asrama haji di sini atau embarkasi itu mendapatkan asuransi sebesar BPIH-nya. Kemudian juga ada kompensasi dari pihak penerbangan kalau itu di atas pesawat. Seperti diketahui, mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 asal Sidoarjo. Ia tercatat tiba di asrama haji embarkasi Surabaya 6 Mei 2025 dan berangkat dari asrama haji menuju Bandara Internasional Juanda pada 7 Mei 2025. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ribuan jemaah memadati Masjid Nabawi dalam rangkaian ibadah haji 2025. Sayangnya, tak sedikit jemaah yang kerap tersesat ataupun melanggar aturan di lokasi yang disakralkan tersebut. Dan pemirsa, berikut tips agar para jemaah nyaman dalam melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Bagi para jemaah calon haji yang tengah beribadah di Masjid Nabawi perlu mengetahui sejumlah larangan saat berada di area masjid. Di antaranya tidak berkumpul dalam waktu lama, tidak membuat konten video, tidak merokok di area masjid, serta tidak membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, banyaknya jemaah calon haji yang tersesat usai beribadah di Masjid Nabawi menjadi catatan bagi ketua rombongan untuk mengingatkan jemaah agar selalu membawa identitas diri atau minimal mengantongi kartu identitas hotel. Hal ini untuk memudahkan petugas apabila jemaah tersesat ataupun lupa jalan pulang. Para jemaah haji pada saat masuk, misalkan saya masuk di gate 320, ingat-ingat pada saat masuk juga keluarnya ke gate 320. Kemudian kalau lupa, tanya sama petugas haji di situ. Ada di pos-pos yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan panik pada saat keluar. Kalau sudah atau keluar dari masjid di area pintu yang besar itu tidak akan jauh-jauh. Dan ketemu petugas haji pun nanti akan ditanya, dicek ID card-nya, kemudian akan diantarkan ke hotelnya masing-masing. Kedisiplinan jemaah calon haji dalam mematuhi aturan dan tertib menjaga barang bawaannya sendiri diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dalam beribadah bagi seluruh jemaah haji. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Di iNews Pagi, pemirsa, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan One Prestasi Mobil SMK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Yang lain dulu, biar masuk dulu. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan One Prestasi Mobil SMK Kamis pagi.
Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan prestasi mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim, pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil sejumlah saksi termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu.
dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama. Ternyata 90% itu sama. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa memberikan uang $57.000 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Rintuan Damanik dan Mangapul, divonis 7 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pertimbangan memberikan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta. Pemirsa, menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Rintuan dan Mangapul bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima atau berpikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dengan dibantu oleh Kesumawati Esa sebagai panitera pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 479 miliar rupiah dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group. Pemirsa, tumpukan uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai sebesar Rp479.175.079.148 disita penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group. Uang ini disita dari 2 anak perusahaan, yakni PT Darmex Plantation, yaitu PT Deli Murda Perkasa dan juga PT Taluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan dan juga pengelolaan kelapa sawit. Mulanya 2 perusahaan ini akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan perkara korupsi ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Selanjutnya penuntut umum melakukan penyitaan uang tersebut yang kami sebutkan tadi, yaitu 479.179.148 rupiah dengan perincian. Yang pertama, uang sebesar 376.138.264.001 rupiah disita dari PT Deli Murda Perkasa. Kemudian yang kedua, uang sebesar 36.815.147 rupiah disita dari PT Teluk Kuantan Perkasa. Bahwa perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantation telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan terdakwa korupsi lainnya atas nama PT Aset Pasifik, PT Palma 1, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, dan PT Sebrida Subur pada tanggal 10 April 2025. Dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor.
Pemirsa, salah satu importir daging sapi asal Australia memperkenalkan ragam produk daging asal negara bagian Queensland di Denpasar, Bali. Dengan rangkaian kampanye ini diharapkan masyarakat dapat mengenal dan juga merasakan langsung daging sapi dengan kualitas yang tinggi. Meat and Livestock Australia atau MLA bersama dengan Trade and Investment Queensland menggelar Kick-Off Taste of Queensland di salah satu supermarket di kawasan Denpasar, Bali. Diselenggarakan hingga 8 Juni mendatang, acara ini memperkenalkan ragam produk daging sapi premium dari Queensland, Australia. Daging sapi asal Queensland dikenal dengan kualitasnya yang tinggi karena dirawat dengan metode stress-free di lingkungan dengan kualitas udara yang baik. Queensland adalah salah satu produsen daging sapi terbesar di dunia dengan hampir 50% dari total populasi sapi Australia berasal dari 17.000 peternakan kami. Menghadirkan Chef Index Tanker, acara ini juga diharapkan memberikan inspirasi mengolah daging sapi hingga menjadi ragam hidangan. Jadi di mana kita mempromosikan daging sapi Australia bagian negara Queensland. Jadi tujuan dari promosi ini adalah kita ingin memperkenalkan daging-daging sapi Australia yang premium khususnya dari Queensland. Taste of Queensland juga menjadi ajang ajakan bagi konsumen Indonesia untuk menjelajahi kekayaan rasa serta kualitas daging sapi untuk mendukung pola hidup yang sehat. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo menggelar fokus group discussion di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Tema yang diangkat dalam FGD ini yakni mengenai ekonomi pembangunan berkelanjutan, membangun desa dan kota yang lebih baik. Fokus Group Discussion yang digelar Partai Perindo turut dihadiri Wakil Ketua Umum 4 DPP Partai Perindo Manik Marga Mahendra, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan akademisi Universitas Indonesia Rizky Kusuma. Dalam diskusi ini, Partai Perindo mengangkat tema ekonomi pembangunan berkelanjutan, membangun desa dan kota yang lebih baik. Partai Perindo menilai pembangunan ekonomi harus ditopang dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun kepala daerah yang berpihak pada peningkatan ekonomi di daerah. Kami ingin membuat satu skema agar Partai Perindo punya evidence-based policy yang dimana kebijakan-kebijakan yang nanti diarahkan dari Partai Perindo itu sifatnya teknokratis. Dan itu bisa menjadi landasan dasar para kader-kader kami di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Masukan bagi pemerintah, kemudian aksi, rencana tidak lanjut, tidak hanya sebatas diskusi, bagaimana bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat, bagaimana agar masyarakat di desa itu bisa semakin mudah untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan akses jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja gitu, dan bagaimana masyarakat desa itu bisa menikmati apa yang juga masyarakat di kota juga rasakan. Melalui diskusi ini, Partai Perindo berharap seluruh kadernya di tingkat kepala daerah dan anggota Dewan Daerah juga dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap optimalisasi dana desa hingga APBD, sehingga pembangunan ekonomi di desa dan kota dapat berjalan dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu perusahaan asuransi jiwa ternama di Indonesia membukukan kinerja keuangannya yang solid sepanjang tahun 2024. Perusahaan asuransi ini juga memberikan keringanan potongan premi di tengah tantangan inflasi dan kondisi ekonomi global. Prudential Indonesia dan Prudential Syariah membukukan kinerja keuangan yang solid di sepanjang tahun 2024. Prudential Indonesia mencatat total pendapatan resmi meningkat 4,4% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk nasabah dengan pembayaran klaim dan manfaatnya tercatat meningkat 6,9% dibanding tahun sebelumnya. We will continue to focus on maintaining our strong RBC ratio. I think this is very key. Financial strength for our customers, and as also in terms of continuing to ensure that we can grow the business. We have a very strong focus on persistency management. Sementara kinerja Prudential Syariah di sepanjang tahun 2024 mencatat peningkatan sebesar 6%.
Manajemen pun mengaku selalu fokus dalam mempertahankan rasio modal berbasis resiko di atas ketentuan yang diterapkan regulator sehingga kesehatan finansial pun dapat tetap terjaga baik. Dari segi strategi, Prudential Syariah adalah perusahaan yang masih baru, masih awal dalam 3 tahun. Jadi strategi kita adalah pertama, membesar, memperkasa dan memastikan bahawa distribusi kita efektif, makin bertumbuh dan produktif pertama. Yang kedua, memastikan bahawa produk-produk yang kita keluarkan cukup inovatif untuk cover setiap kebutuhan, setiap segmen di Indonesia. Pada tahun 2024, kedua perusahaan ini pun menghadirkan sejumlah produk asuransi yang menerapkan konsep fairness untuk menjawab tantangan kondisi ekonomi global. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Masih di News Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Ratusan warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat menolak rencana peninjauan lokasi sengketa tanah. Warga mengamuk dan blokade jalan menggunakan kayu dan batu. Beginilah situasi menegangkan saat ratusan warga Dusun Pasariang, Desa Parape, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berusaha mengadang aparat kepolisian dan pihak pengadilan negeri Polewali Mandar. Warga memblokade ruas jalan dengan balok kayu dan batu, sebagian di antara mereka membawa senjata tajam. Mereka menolak peninjauan batas tanah yang menjadi objek sengketa yang hendak dilakukan pihak pengadilan. Aksi saling dorong antara warga dan aparat pun tidak terelakkan. Suasana sempat memanas saat sejumlah warga mengepung kantor desa tempat peninjauan akan dilakukan. Peninjauan ini merupakan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya selalu digagalkan oleh penolakan warga. Sedikitnya 40 kepala keluarga tinggal di lokasi sengketa dan menolak meninggalkan lahan yang sudah mereka diami selama puluhan tahun. Sebanyak 200 personel kepolisian diterjunkan untuk mengawal proses peninjauan. Pihak pengadilan negeri terkait pengamanan kegiatan ini, kami sudah melakukan pengamanan dengan kekuatan full, mendasari kepada kita intelijen. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan pengamanan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Ada berapa personil yang diterjunkan hari ini, Bunda? Untuk kekuatan yang kita gunakan untuk pengamanan ini ada 200, kurang lebih 200 lebih. Warga yang menempati lahan tersebut mengaku enggan angkat kaki karena lahan itu telah menjadi tempat mereka hidup dan mencari nafkah sejak lama. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husain Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti Musirawas, Sulawesi Selatan diduga menolak razia rutin para napi melawan petugas dengan batu dan sempat menguasai lapas. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
Pemirsa, dugaan pungli juga mencuat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli itu dibantah oleh pihak lapas. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli di sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Hanya remisi. Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya. Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini, Pak, apakah betul, Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Boleh dijelasin, Pak, lebih panjang, Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai rahasia SOP kami kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, Anyus melaporkan. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Diduga tabung gas bocor, kebakaran menimpa rumah makan Siap Saji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Pemirsa, sebuah rumah makan Siap Saji di perumahan Grand Wisata Desa Lambang Sari, Tambun Selatan ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian dapur restoran. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang bocor. Material bangunan dari bahan kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet. 5 unit damkar dikerahkan dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kronologi itu banyak dari kebocoran dari gas. Pak, informasinya kan kejadiannya 2 kali dalam 1 hari ini, siang sama ini malam ini setelah 10 tadi. Cuman tadi kita dapat berita itu lebih jam 20.55 menit. Jam 1.55 menit kita berita dari warga. Objek yang terbakar sendiri itu apa sih, Dan? Ya? Objek yang terbakar itu apa? Itu restoran. Restoran? Betul. Itu. Ya, 1 lokal. Dan berapa unit yang diterjunkan? Dari kabupaten 3 unit. Bantuan dari kota 1 unit dan dari wisata 1 unit. Pemirsa, kebakaran melanda gedung Fakultas Kedokteran Masyarakat Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Petugas berjibaku selama 2 jam memadamkan kobaran api. Kobaran api tampak membumbung tinggi dari gedung Fakultas Kedokteran Masyarakat Universitas Andalas, Kota Padang, pada Kamis malam. Api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bangunan gedung berantai 3 tersebut. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kondisi bangunan yang terbakar 3 lantai. Kemudian memang ini adalah tempat perkuliahan. Dan api tadi kita sudah datang, api sudah cukup besar dan kita langsung bergerak untuk memadamkan api. Berarti yang paling parah lantai berapa, Pak? Yang paling parah itu di lantai 1, lantai 2. Dugaan sementara penyebabnya apa, Pak? Ini sedang diselidiki oleh teman-teman dari kepolisian dan nanti hasilnya akan disampaikan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga sementara kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu ruang kantor di lantai 1 gedung. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung, tiba-tiba meledak dan terbakar. Tidak ada korban dalam insiden ini. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung pada Kamis pagi tiba-tiba meledak dan terbakar. Peristiwa ini terekam dalam kamera CCTV. Api pertama kali muncul dari tempat penampungan BBM. Namun kemudian api seketika padam beberapa saat setelah ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pompa BBM yang kemudian menimbulkan api sehingga menyambar tempat penampungan BBM. Api diduga dari pompa penampungan BBM yang kemudian terbakar sehingga menyulut juga menyambar ke dispenser Dexrite yang ada di SPBU. Lokasi saat ini diberi garis polisi untuk pengamanan dan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut kertas mengalami remblong hingga menabrak traffic light dan terguling menimpa pengendara sepeda motor. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia. Truk tronton pengangkut kertas mengalami remblong di turunan Tanah Putih, Semarang pada Kamis malam. Truk melaju tak terkendali hingga menabrak trotoar dan juga traffic light, kemudian terguling. Naas, pengendara sepeda motor yang melintas tewas tertimpa muatan truk saat terguling. Proses evakuasi berjalan lama karena korban terhimpit di bawah muatan truk. Korban pengendara motor pun tewas di lokasi kejadian, sementara sopir dan kernet truk mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Atas, tadi kendaraannya berasal dari atas ya, dari Tanah Putih ini turun. Tadi menabrak traffic light yang di kanan ya, kanan. Terus tadi diduga menabrak satu pengendara roda 2. Ini masih kita evakuasi, juga termasuk supir. Membawa kita di proses evakuasi. Jadi langkah-langkah kita pertama kita evakuasi dulu ke TKP, evakuasi. Terus nanti baru kita dalami keterangan apa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke ISUP ininya ke masuk ke kepolisian untuk penanganan kasus. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, apa dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.